Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita yang kini berjudul Kerukunan Antar Umat Beragama menurut agama Islam dan agama Kristen. Yang ini diuraikan oleh Haji Simon Aliasir dalam serial Kristologi Qur'ani. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi surat 18 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu barang siapa engkau akan membunuh dirimu sendiri karena duka cita, karena menanggung prihatin terhadap mereka, kalau mereka tidak beriman kepada pemberitaan ini. Ayat suci di atas mengandung petunjuk bahwa emosi keagamaan itu sangat sensitif. Terjadinya kerusuhan di Timur Timur seperti dikatakan oleh Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau DDII, Dr. H. Anwar Haryono, melukai kita semua. Namun demikian ada hikmahnya pula. The turbulence was a blessing in disguise. Kerusuhan itu adalah rahmat di balik malapetaka. Mengapa? Karena perlu adanya solusi secara religius atau solusi lewat jalur agama. Untuk itu, Menteri Agama Republik Indonesia Dr. Haji Tarmidhi Tahir membuat suatu wadah yang dinamakan Forum Konsultasi dan Komunikasi Antar Umat Beragama yang telah ditandatangani oleh berbagai tokoh agama pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 1995 yang lalu. Jika wadah ini benar-benar difungsikan akan mempercepat proses kejayaan Islam atas semua agama. Yurul Islam ilal dini kulih. Alasannya yang pertama karena hanya Islam sajalah yang secara teologis mempunyai doktrin bahwa manusia itu satu umat. Surat Al-Baqarah ayat 213 yang diciptakan menjadi berbagai suku dan bangsa, yang pada tiap-tiap bangsa telah dibangkitkan seorang utusan yang mengajarkan tauhid dan ihsan. Surat 16 yaitu surat An-Nahl ayat 36 yang termaktub di dalam Quran suci yang diwahyukan. Implementasinya, umat Islam harus menghormati sesama semua agama dan umatnya, serta melindungi tempat-tempat ibadah dari berbagai agama, inklusif ritual dan syiar-syiarnya. Doktrin semacam ini tidak ada dalam agama lain atau agama non-Islam.
termasuk agama Kristen, baik yang Katolik maupun yang Protestan. Karena menurut ajaran Paulus, Tuhan hanya berfirman atau menurunkan wahyu kepada kaum Yahudi saja. Kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, semula Tuhan hanya berbicara dengan perantaraan para nabi Israel. Lalu secara langsung dengan cara Tuhan berinkarnasi dalam diri Yesus Kristus. Surat Ibrani pasal 1 ayat 1, surat Kolose pasal 2 ayat 9, dan surat Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Jadi wawancara antara Isa Al-Masih dengan kaumnya itu mereka anggap sebagai komunikasi langsung face to face antara Tuhan dan manusia. Dan ini yang mereka anggap sebagai bentuk wahyu yang tertinggi. Tanpa melalui Yesus Kristus seseorang tidak akan sampai kepada Bapa. Surat Yohanes pasal 14 ayatnya 6. Umat Kristen tidak hanya mengajarkan bahwa Tuhan tidak berbicara kepada umat lain saja, tetapi lebih dari itu di dalam kitab suci mereka ada ayat yang memerintahkan agar membunuh seseorang yang mendakwahkan dirinya sebagai nabi yang ajarannya tentang ketuhanan asing bagi mereka. Ulangan 13 ayat 9 sampai dengan ayat 5 sampai dengan ayat 9. Dan menganggap mereka sebagai nabi palsu yang harus dihukum mati. Kitab Ulangan pasal 18 ayat 20 dan ayat 22. Hukumannya secara rajam. Kitab Ulangan pasal 13 ayat 9 dan ayat 10. Jadi umat Kristen tidak mengakui adanya kenabian di luar Israel. Konsili Vatikan II yang dikenal sebagai Konsili Kerukunan karena membuat dua pernyataan, yaitu tentang kebebasan beragama dan hubungan gereja dengan agama-agama bukan Kristiani. Di dalamnya tidak ada pengakuan bahwa kebaikan dan kebenaran agama-agama bukan Kristiani itu juga berasal dari Tuhan yang Maha Esa, sebagaimana disampaikan oleh Yesus Kristus. Pengabdian kepada Tuhan timbul dari bawah, dari kodrat manusia, bukan atas dasar wahyu dari Allah yang Maha Tinggi. Anggapan mereka hanya umat Kristiani sajalah yang berada dalam Roh Kudus, dalam cinta kasih yang tidak munafik, dalam sabda kebenaran. Surat 2 Korintus pasal 6 ayat 7 sampai dengan, maksud saya ayat 6 sampai dengan ayat 7. Umat lain, terutama umat Islam, di luar itu. Yang kedua,
karena hanya Islam saja yang sanggup berdialog teologis dengan umat lain, terutama dengan umat Kristen yang di dalam Al-Quran termasuk ahli kitab yang paling dekat hubungannya dengan orang beriman, karena di tengah-tengah mereka ada rahib dan pendeta yang mengambil jalan tengah. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, kita akhirkan dahulu video ini. Kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.